Mengetuk pintu primordial intelligence, kecerdasan purba semesta, para paseduluran sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, Windu Palapa. Salam kebajikan, salam penuh kesadaran. Kali ini kita tidak bicara soal kecerdasan intelektual, EQ, melainkan tentang kecerdasan yang mendasari seluruh kehidupan. Sebuah sumber ide dan keteraturan yang hanya bisa diakses saat pikiran kita berhenti berisik, yaitu primordial intelligence. Dalam perjalanan kita mendalami pengembangan diri, kita sering terjebak pada satu alat saja, logika. Kita berpikir bahwa semakin keras kita berpikir, semakin cepat solusi akan datang. Namun pernahkah Anda menyadari bahwa ide terbaik seringkali muncul justru saat Anda sedang melamun, sedang bersuci, atau saat sedang memancing di tepi sungai yang tenang? Inilah yang disebut sebagai akses menuju primordial intelligence, kecerdasan purba yang jauh melampaui kecerdasan manusia. Jika pikiran kita adalah sebuah aplikasi di ponsel, maka primordial intelligence adalah sistem operasinya. Ia adalah kecerdasan yang mengatur bagaimana jantung kita berdetak dan bagaimana semesta bergerak dalam harmoni. Dalam tradisi luhur Jawa, kita sering mendengar istilah wahyu atau ilham yang turun ketika seseorang sudah mencapai tahap wening. Secara ilmiah, ini adalah saat kita berhasil menghubungkan kesadaran kita ke dimensi tanpa pikiran, no thought. Ketika kita mampu menciptakan keheningan yang waspada, kita sebenarnya sedang mengunduh data dari sumber kecerdasan primordial ini. Pikiran manusia itu terbatas dan seringkali hanya berputar pada keinginan ego, ingin diakui, ingin kaya, atau ingin selalu benar. Namun hasil karya yang lahir dari primordial intelligence bersifat kekal dan kreatif karena ia tidak muncul dari ketakutan atau kekurangan, melainkan dari kelimpahan kesadaran. Secara spiritual, ini adalah bentuk kepasrahan total atau tawakal. Kita menggunakan pikiran hanya sebagai alat untuk memanifestasikan apa yang sudah dituntun oleh kecerdasan ilahi di dalam diri. Kita tidak lagi berkata, "Aku harus melakukan ini agar bahagia." Tetapi kita bergerak karena dorongan kesadaran yang murni. Mari kita belajar untuk sesekali diam di tengah hiruk-pikuk dunia. Berikan ruang bagi kecerdasan purba ini untuk bekerja melalui diri Anda. Karena pada akhirnya, karya yang paling indah bukanlah hasil dari pikiran yang lelah, melainkan pancaran dari jiwa yang tenang. Bukti dukung ilmiah dan filosofis. Teori insight dalam psikologi kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa aha moments atau pencerahan kreatif sering terjadi dalam kondisi incubation, yaitu saat pikiran sadar berhenti fokus pada masalah, relaksasi keheningan, dan membiarkan proses bawah sadar yang lebih luas bekerja. Kecerdasan sistemik, systemic intelligence. Secara biologis, ini berkaitan dengan bagaimana sistem saraf otonom kita bekerja tanpa perintah sadar. Menghubungkan pikiran dengan kecerdasan tubuh, ini menurunkan kadar kortisol dan meningkatkan kejernihan mental. Transpersonal psychology. Cabang psikologi ini mempelajari pengalaman di mana individu merasa terhubung dengan kecerdasan yang lebih besar di luar ego pribadi, yang seringkali menjadi sumber transformasi kepribadian yang permanen. Konsep non-dual awareness. Dalam studi kesadaran modern, ini adalah keadaan di mana subjek, pengamat, dan objek, dunia, tidak lagi terasa terpisah, memungkinkan akses langsung ke informasi tanpa melalui filter bahasa atau label mental.